Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi, berdasarkan kutipan Kitab Suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Nah, renungan kita hari ini intinya ada di satu kalimat yang jujur aja kedengarannya aneh banget. Jika ingin hidup, kita justru harus berani kehilangan. Coba deh pikirin sebentar. Ini kan kayak kebalikannya dari semua yang kita pelajari ya. Logika kita bilang, mau hidup ya kumpulin sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kehilangan apa-apa. Tapi Yesus, dia datang dengan cara pandang yang jungkir balik. Nah, inilah yang disebut Pastor Crispinus sebagai matematika terbalik Yesus. Keren ya istilahnya? Jadi yuk kita coba kupas bareng-bareng gimana sih logika Tuhan ini benar-benar nantang prinsip-prinsip duniawi yang udah mendarah daging di pikiran kita. Dan bedanya tuh jauh banget, benar-benar kontras. Coba lihat deh, di satu sisi ada prinsip ekonomi dunia yang kita semua tahu lah, cari untung segede-gedenya, dengan korban sekecil-kecilnya. Ini ada di mana-mana kan? Di kerjaan, di bisnis, kadang malah di hubungan pribadi. Tapi, di sisi lain, matematika dari Yesus ini, dibalik 180 derajat. Katanya, kalau mau dapat hidup yang sejati, kita malah harus berani kehilangan. Radikal banget kan pemikiran ini? Oke. Terus gimana caranya kita menerapkan matematika terbalik ini di hidup kita sehari-hari? Tenang, Yesus nggak ngebiarin ini jadi konsep yang ngawang-ngawang aja. Justru, dia ngasih syarat-syarat yang jelas banget, konkret, dan nggak bisa ditawar-tawar buat siapa aja yang mau jadi muridnya. Penasaran apa aja syaratnya? Yuk kita lihat. Coba perhatikan deh satu kata yang penting banget di sini. Harus. Ini bukan mungkin, bukan juga sebaiknya. Yesus bilang ini sebagai sesuatu yang pasti. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Sebenarnya apa sih makna kata harus yang kedengarannya berat banget ini? Ternyata kata harus di sini itu bukan soal pasrah sama takdir atau nasib sial loh. Sama sekali bukan. Justru ini soal ketaatan. Ketaatan yang aktif, yang sadar penuh. Ini adalah pilihan sadar dari Yesus sendiri untuk ngikutin rencana keselamatan dari Allah Bapa. Jadi ini pilihan, bukan paksaan. Nah, dari ketaatannya inilah Yesus lalu ngasih 3 syarat mutlak buat kita, para pengikutnya. Yang pertama, menyangkal diri. Kedua, memikul salib. Dan yang ketiga, ini nih detail yang sering banget kita lupain, melakukannya setiap hari. Oke, sekarang coba kita gali lebih dalam lagi bagian ketiga yang super penting tadi, memikul salib setiap hari. Kata-kata ini loh yang mengubah konsep menjadi murid itu dari sesuatu yang kesannya heroik, besar sekali seumur hidup, menjadi perjuangan yang setia di dalam rutinitas kita, ya, di dalam keseharian kita. Dan beneran deh, detail kecil dari Santo Lukas ini ngubah segalanya, setiap hari. Ini jadi kayak alarm buat kita, pengingat. Kalau iman kita itu diujinya bukan pas lagi ada kejadian besar aja. Justru, ujian terbesarnya ada di kesetiaan kita pada hal-hal kecil, hal-hal yang rutin. Disitulah tantangan yang sebenarnya. Terus, salib dalam keseharian itu bentuknya apa sih? Ya, macam-macam. Mungkin salib Anda hari ini tuh harus sabar ngadepin rekan kerja yang nyebelin. Atau merawat orang tua yang sakit tanpa ngeluh. Bisa juga sesederhana nahan diri biar nggak belanja online barang yang nggak perlu-perlu amat. Atau milih diem dan nggak balas omongan pedas orang lain demi menjaga kasih. Nah, hal-hal kayak gitu, itulah salib harian kita. Terus kenapa kita harus pikul itu semua? Ada analogi yang bagus banget nih dari para bapak gereja. Mereka bilang salib itu ibarat sekolah buat kita. Sekolah buat apa? Sekolah untuk mematikan ego. Soalnya setiap kali kita milih sabar ketimbang marah, atau milih memberi daripada nuntut, ego kita itu kayak sedikit kalah. Nah, di saat ego kita mundur itulah, Kristus jadi punya ruang lebih besar untuk hidup di dalam diri kita. Dan ini semua membawa kita ke satu pertanyaan super reflektif yang Yesus lontarkan langsung. Pertanyaan yang rasanya nusuk banget ke semua ambisi duniawi kita. Coba kita diam sejenak dan renungkan ini. Apa gunanya kamu dapat seluruh dunia, tapi kamu kehilangan jiwamu sendiri? Jadi setelah kita ngobrolin soal kehilangan, soal salib, mungkin kita jadi nanya, ujung-ujungnya buat apa sih ini semua? Nah ini penting banget, ini bukan soal menderita demi menderita. Bukan, jauh dari itu. Ada tujuan yang jauh lebih besar. Semua kerugian yang kita rasain di dunia ini, ternyata itu adalah jalan yang justru nuntun kita ke keuntungan yang paling besar, kebangkitan. Dan kita tutup renungan ini dengan janji pamungkas dari Yesus. Inilah jawaban dari paradoks yang kita bahas di awal tadi. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya.
Jadi, jangan pernah takut sama salib harian kita. Jangan takut untuk kelihatannya rugi sedikit demi Kristus. Kenapa? Karena di balik setiap beban kecil yang kita pikul dengan cinta, disitulah tersembunyi jalan menuju kehidupan yang sejati, kehidupan yang abadi. Yuk, kita jalani hari ini dengan keberanian untuk kehilangan. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.